Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 MTS As-Sa'adah 2 yang berbahagia. Sekarang ini adalah waktunya pelajaran BMK, yang artinya adalah bimbingan membaca kitab. Sebelum pelajaran ini saya mulai, terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya sebagai pengajar pelajaran BMK. Nama saya adalah Muhammad bin Idris. Tempat tinggal saya ada di Manyar Sidomukti, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Inilah sekedar perkenalan secara singkat. Mudah-mudahan kita tetap semangat di dalam belajar, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum pelajaran ini saya mulai, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah dengan harapan mudah-mudahan kita benar-benar bisa memahami apa yang kita pelajari nanti. Dan setelah kita memahaminya, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawas salafus salih wa ila arwahi masyayikh ma'had Qamaruddin wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal swiji. Wasiwaku utawi siwakan mustahabbun iku disunnataken fi kulli halin ing dalem saben-saben tingkah.
illa ba'da zawali, kejaba ing dalem sakwisi lingsir, lis-shaimi keduwe wong kang poso. Wa huwa utawi siwak fi salasati mawadhi'a, ing dalem telu pira-pira panggonan, asyaddu iku luwih sanget, istihbaban apane oleh disunnataken, inda taghayyuril fami, ing dalem nalikane owahe cangkem. Owah itu artinya adalah berubah. Inda taghayyuril fami, ing dalem nalikane owahe cangkem, min azmin saking arahe meneng kang suwe, wa ghairihi lan liyane azmin. Wa indal qiyami, lan ing dalem nalikane tangi, minan naumi saking turu. Wa indal qiyami, lan ing dalem nalikane arep jumeneng, ilas sholati maring sholat. Selanjutnya mohon untuk didengarkan, akan saya terjemahkan dengan menggunakan bahasa Indonesia sekaligus dengan penjelasannya. Karena itu kalau bisa terjemahannya ditulis di sebelahnya tulisan kitab yang ada. Biasanya di sana ada lempiran yang kosong di sebelahnya. Itu terjemahannya supaya ditulis di sana. Faslun, ini adalah sebuah fasal. Fasal ini adalah menjelaskan tentang memakai siwak. Memakai siwak atau siwakan itu adalah salah satu dari kesunnatan melakukan wudu. Artinya salah satu dari kesunnatan wudu adalah memakai siwak. Wassiwaku mustahabbun fi kulli halin. Memakai siwak itu disunnatkan di setiap keadaan, di setiap tingkah. Misalkan bagi orang yang sedang duduk kemudian mau berdiri, dia disunnatkan untuk memakai siwak. Begitu juga sebaliknya, orang yang sedang berdiri kemudian mau duduk, itu pun juga disunnatkan untuk memakai siwak. Illa ba'da zawali lis-shaimi, kecuali setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa. Baik puasanya itu puasa fardu ataupun puasa sunnah. Artinya bagi orang yang melakukan puasa, baik puasa itu fardu maupun sunnah, itu ketika setelah matahari tergelincir, maka tidak
disunnahkan untuk memakai siwak. Bahkan orang yang berpuasa kemudian memakai siwak setelah tergelincirnya matahari, itu hukumnya adalah makruh. Dan kemakruhan itu menjadi hilang apabila matahari sudah terbenam. Tetapi menurut sebagian ulama, dalam hal ini adalah Imam Nawawi, mengatakan bahwa orang yang berpuasa itu sama sekali tidak ada kemakruhan secara mutlak, baik memakai siwak itu sebelum tergelincirnya matahari atau sesudahnya. Wa huwa fi thalathati mawadhi'a asyaddu istihbaban. Memakai siwak di dalam 3 tempat itu sangat-sangat disunnatkan. Artinya sangat-sangat disunnatkan itu dibanding dengan di tempat-tempat yang lain. Kalau di tempat yang lain itu sunnatnya sunat-sunat yang biasa, tetapi di 3 tempat ini sangat-sangat disunatkan. Apa saja 3 tempat itu? Yang pertama, inda taghayyuril fami, ketika berubahnya mulut. Artinya ketika mulut mengalami perubahan, baik berubah dalam hal baunya maupun warnanya. Min azmin, dikarenakan diam yang lama. Jadi biasanya orang itu kalau diam terlalu lama, mulutnya mengalami perubahan. Paling tidak baunya tidak enak. Wa ghairihi, dan karena selain diam yang lama. Mulut mengalami perubahan dikarenakan adanya sebab selain diam yang lama. Itu seperti apa? Seperti misalkan memakan makanan-makanan yang baunya tidak enak. Misalkan memakan berambang, ya. Atau misalkan ikan asin, memakan sambal terasi misalkan. Itu semua adalah makanan-makanan yang membuat mulut baunya mengalami perubahan. Karena itu setelah memakan makanan-makanan yang mempunyai bau tidak enak, maka sangat-sangat disunatkan untuk memakai siwak. Yang kedua, wa indal qiyami minan naumi, yaitu ketika bangun dari tidur. Sebab biasanya ketika orang bangun dari tidur, biasanya bau mulutnya sangat tidak enak. Yang nomor 3, yang terakhir, tempat di mana kita sangat-sangat disunatkan untuk memakai siwak adalah wa indal qiyami ila shalah, ketika mau
melakukan sholat. Jadi ketika kita mau melakukan sholat, baik sholat itu sholat fardu ataupun sholat sunnah, maka kita disunnahkan, sangat-sangat disunnahkan untuk memakai siwak. Nah, selain 3 tempat ini, mestinya masih ada lagi, seperti keterangan yang ada di kitab-kitab yang panjang pembahasannya. Misalkan membaca Al-Quran. Ketika mau membaca Al-Quran, kita sangat-sangat disunnahkan untuk memakai siwak. Dan bagi orang yang memakai siwak, ketika dia memakai siwak, itu disunnahkan untuk niat melakukan kesunatan. Jadi tidak untuk niat yang lain-lain, tapi tujuannya adalah niat untuk melakukan kesunatan. Dan yang terakhir, hendaknya memakai siwak itu dengan menggunakan tangan kanan dan dimulai dari arah kanan dari mulut. Jadi kita mulai dari mulut yang bagian kanan, kemudian bergerak ke arah kiri. Demikian pelajaran BMK yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua tetap mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.